Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi di sesi yang berikutnya, yaitu video kelima tentang peran kita sebagai pengajar dalam yang namanya membantu proses belajar. Ini juga salah satu prinsip di dalam effective online teaching bahwa kita perlu yang namanya itu membantu proses belajar. Kalau kemarin kita sudah ya, yang pertama prinsip yang salah satunya lagi adalah active learning environment. Dan sekarang kita membahas tentang membantu proses belajar peserta didik kita. Seperti apa materinya? Nah, di dalam effective online teaching, kita perlu memastikan apakah peserta kita, siswa kita itu sudah belajar atau belum? Sudah paham atau belum? Sudah ngerti atau tidak? Sudah bisa menerapkan atau tidak? Sudah bisa mengevaluasi atau tidak? Sudah bisa menerapkan atau tidak? Nah, ini perlu kita memastikannya, ya. Kita perlu memastikannya. Nah, cara memastikannya ada yang namanya itu adalah penilaian sumatif dan juga penilaian formatif. Nah, namun untuk lebih memastikan dan juga untuk membantu proses belajar, kita perlu yang namanya penilaian formatif. Penilaian formatif ini fungsinya adalah supaya kita mengetahui kemajuan, kekuatan, kelemahan, dan juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran kita. Nah, misalkan kita belajar selama satu kali pembelajaran ternyata belum paham. Nah, kita membutuhkan penilaian ini kira-kira diulang lagi atau tidak, atau kita butuh metode apa. Nah, kita akan lihat dulu ya strateginya apa saja sih untuk membantu proses belajar atau yang namanya bentuk aktivitas formatif. Ada 6 yang ini saya berikan. Yang pertama adalah dengan yang namanya itu background knowledge. Nah, ini sangat penting sekali. Background knowledge ini untuk mengecek pemahaman sebelumnya, sebelum masuk ke topik. Kita bisa menanyakan tentang materi ini yang kamu tahu apa? Atau kita bisa menanyakan, misalkan kita mau membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita bisa menanyakan dulu sebelum masuk, menurut pendapatmu makhluk hidup itu apa sih, Nak? Nah, bisa seperti itu. Kita bisa menggunakan banyak tools juga ya, salah satunya adalah Mentimeter. Nah, tutorialnya ada di channel saya. Kita bisa memberikan 2 sampai 3 pertanyaan untuk mengetes atau mengecek tentang background knowledge, pengetahuan sebelumnya. Apalagi kalau topik kita ini berhubungan dengan topik sebelumnya, ya kan? Jadi kita bisa menanyakan lagi ya, yang sebelumnya itu sudah paham atau belum, sebelum masuk ke pembelajaran topik berikutnya. Bisa seperti itu. Yang kedua adalah misconception check. Nah, jadi kita mengelola dulu, mengecek dulu kesalahpahaman, ya. Setuju atau tidak, paham atau tidak, semacam itu. Ini bisa kita berikan saat atau menjelang yang namanya pembelajaran. Kita kasih pernyataan, menurut kamu setuju atau tidak? Ya, bisa juga kita ngecek dulu ya, di sini peserta sudah paham belum sih tentang pasif dan aktif learning? Kita kasih pertanyaan dulu, membaca buku termasuk aktif atau pasif? Nah, jadi untuk ngecek pemahaman dulu sebelum lanjut ke berikutnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah discussion forum. Nah, ini juga salah satu bentuk ya membantu proses belajar. Apalagi di dalam online, kalau misal di synchronous learning kita bisa menggunakan Zoom ya, misalkan breakout room, kita membagi kelompok untuk mereka diskusi. Bisa juga menggunakan tools idea board misalkan untuk berdiskusi, menganalisis, kemudian bisa juga brainstorming, kemudian didiskusikan ya, banyak sekali metodenya ya. Bisa juga menggunakan Padlet ya kan, diskusi dengan audio, video, ataupun komentar, seperti itu. Ini juga menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah Q&A. Nah, tanya jawab. Sesi tanya jawab ini juga untuk membantu proses belajar. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dari mereka, kita coba bertanya pada siswa. Nah, kalau kamu nggak ada pertanyaan, sekarang Bapak yang mau coba ngecek pertanyaan ke kamu. Nah, sekarang coba ciri-ciri makhluk itu tadi apa? Nah, misal seperti itu, ya, baru tanya jawab. Bisa juga kita memberikan sesi tanya jawab ketika setelah menyimak video, kita kasih sesi di situ, kita kasih kolom, setelah menyimak video ini, apa yang ingin kamu tanyakan? Atau setelah menyimak textbook ini atau textbook ini ya, bacaan tulis ini, apa yang ingin kamu tanyakan? Apa yang belum kamu pahami? Coba kamu garis bawahi mana yang masih kamu merasa janggal, mana yang kamu merasa tidak paham. Nah, seperti itu.
Kemudian yang kelima adalah memberikan kuis latihan. Kuis latihan ini bukan sebagai penilaian akhir ya, bukan hasil akhir bahwa dia prestasinya seperti itu tidak, tapi untuk mengecek kemajuan. Nah, mengecek pemahaman. Nah, kuis ini bisa diberikan di tengah yang namanya mid check. Nah, mid check. Jadi setengah pembelajaran ini kita cek dulu, sudah paham belum? Bisa kita berikan kuis. Bisa dengan multiple choice, essay dan sebagainya, ya. Dan manfaat yang lainnya bisa untuk mendorong refleksi supaya mereka mengingat lagi ya. Kemudian juga untuk latihan. Nah, namanya itu ada deliberate practice. Jadi supaya mereka berlatih terus dan semakin tertanam ke memorinya. Nah, ini banyak juga ya untuk kuis ini. Mungkin ada yang mengenal Kahoot, ada yang mengenal live worksheet, ada yang mengenal Quizzes, Quizlet, banyak sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan poll atau polling. Nah, polling ini juga menjadi hal yang menarik. Ya kan, jajak pendapat kita berikan polling, mana yang menjawab A, siapa yang menjawab B, siapa yang memilih kanan, siapa yang memilih kiri, semacam itu bentuk polling. Nah, ini banyak juga toolsnya. Ada Mentimeter, ada Advert Garden, ada Poll Everywhere, banyak sekali. Itu juga ada tutorialnya di channel saya. Nah, itu ya. Jadi ini ada 6 strateginya. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada pendapat lain, silakan. Akan sangat terbuka sekali bisa diskusi di kolom komentar YouTube ini. Dan yang paling penting adalah activity. Setelah menyimak video ini, kira-kira strategi apa yang pernah Anda gunakan dalam online teaching Anda? Ingat, online teaching Anda. Dan tools apa yang Anda gunakan? Anda boleh sharing. Kalau misal belum ketemu toolnya apa, belum pernah, tulis saja strateginya apa. Tidak ada masalah. Siapa tahu jawaban-jawaban dari teman-teman rekan-rekan yang lain itu menginspirasi kita semuanya supaya strategi mereka bisa kita gunakan juga. Ya, jadi fungsi dari opini, komentar yang ada di YouTube ini fungsinya bukan untuk menjawab saja, tapi fungsinya untuk mendapatkan insight dari jawaban rekan-rekan, siapa tahu bisa Bapak Ibu gunakan. Itu untuk dari sesi 5 ini. Terima kasih dan saya juga akan nge-share tentang tutorial Weiser. Weiser ini bisa mencakup dari 6 strategi yang saya jelaskan tadi. Bisa untuk diskusi, bisa untuk Q&A, bisa untuk kuis, dan sebagainya. Silakan disimak tutorialnya dan jangan lupa aktivitinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.